Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kebaikan Allah, anugerah kasih sayang Tuhan. Pagi ini torang boleh berjumpa di hadapan Tuhan. Torang datang beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan dengan penuh sukacita iman di tengah-tengah jemaat kita saat ini ada tamu, ada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Billy Mailoor STH yang akan melayani torang sebentar dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan puji Tuhan, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gembala bersama-sama dengan kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan akan melayani torang sebentar. Puji Tuhan, torang segera mulai ibadah kita saat ini. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus saja, begitu semua berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Kembali dari awal, ku mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu.
cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, doa nanti ibu kepala. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami berkumpul satu dengan yang lain. Kami rindu memuji, memuliakan Engkau. Kami mengundang Allah lewat Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua ya Tuhan, mengurapi setiap kehidupan kami, sehingga ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kami memuji, memuliakan Tuhan, kami boleh menikmati suasana sorga ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau suci kuduskan hati kami, kepikiran kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, seberapapun kami yang sudah ada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau. Untuk itu Tuhan, kami berdoa setiap kuasa iblis, kuasa setan, roh jahat yang coba mengganggu kami, yang coba merampas konsentrasi kami di dalam Engkau, kami satukan hati kami usir, tolak tengking, patahkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah yang ada di tengah-tengah kami, yang mengurapi, memberkati setiap kehidupan kami, memberkati pelayanan ini Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga tamatnya, semua dalam kendalinya Tuhan. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang turut bekerja di dalamnya, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat-berkat yang daripadamu Tuhan. Bahkan hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik yang bermain musik, yang memimpin pujian, oh Tuhan, yang mengambil bagian di dalam doa, bahkan Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-hambamu ini tinggal dalam pengurapan kuasa Allah, Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa di tengah-tengah melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami taruh hidup kami taruh pelayanan ini di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau puji Engkau. Buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, nyanyikan pujian penyembahan Tuhan aku rindu. Haleluya, haleluya. Tuhan aku rindu.
pujian, kita nyanyikan pujian berkata, besar dan perkasa Allah kita. Haleluya, haleluya. Amin. Kita teruskan pujian ini. Kita mendengar pujian dari seluruh kaum ibu dan kaum bapak. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku mampu tinggi seperti Raja Wali di langit. Besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita.
memberkati. Untuk kita teruskan memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian yang berkata di seluruh dunia. Haleluya, haleluya. Tentang kemuliaan Tuhan.
tetapi Tuhan yang lebih mengetahui akan hati kami kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan kesembuhan kepada kami untuk daripada kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita kebenaran kebenaran firman Allah. Buka hati kita masing-masing. Yang taburan kebenaran firman Allah itu menguatkan, menolong bagi kehidupan kami saat ini. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Lagi katakan Roh-Mu yang hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam maka semuanya kau hari bersama dengan kuasa. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu hadir di tempat ini melalui hamba. Firman Allah Tuhan bagi kami. Kami haus akan firman-Mu. Kami haus kebenaran firman-Mu. Kami mengerti akan kehidupan kami di hari-hari ini. Haleluya, Yesus menyembah. Lagi katakan Roh-Mu yang hidup. Haleluya, haleluya. Penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, bersama
kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami telah beribadah kepada-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami percaya segala pujian penyembahan yang sudah kami Glory, sampaikan haleluya. kepada-Mu itu dalam ketulusan hati Amin, kami. amin. Kami rindu beribadah memuji nama Tuhan Yesus dengan kesungguhan Tuhan. hati kami. Kami yakin Terima percaya setiap pujian kasih penyembahan Tuhan. kami Engkau berkenan sehingga benar-benar hidup kami Terpujilah boleh nama. mendapatkan sukacita dan sejahtera yang Engkau kerjakan bagi kami Terima semua. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah bagi hamba-Mu, pakai hidup Amin, hamba-Mu, amin, supaya apa yang hamba-Mu amin, sampaikan haleluya. sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima Ya, dengan kasih. percaya semua kami Amin, dapatkan haleluya. pengharapan daripada Allah, sehingga benar-benar lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan itu boleh tertanam dalam Haleluya, kehidupan haleluya. pendengar, umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Terima Tuhan kasih. dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu segala bentuk kuasa kegelapan kiranya dihalaukan dari tempat ini, sehingga benar-benar kami yes. bebas mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan berbicara bagi kami semua pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan Terima kebenaran kasih. firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Haleluya. berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Orang boleh berkudapan di tempat ini semua dalam keadaan sehat, betul? Semua dalam keadaan sehat. Orang boleh pakai kesehatan itu memuji memuliakan nama Tuhan. Nama saya Pendeta Billy Mailoor. Ya, untuk pertama kali kalau berdiri beberapa kali sekarang. Ya, tapi lewat kebenaran firman Tuhan baru kali ini. Terima kasih kepada Gembala yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-24. Amsal pasalnya Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayat 10, firman Tuhan demikian: jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kata firman Tuhan, kecillah kekuatan. Ya. Firman Tuhan datang bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka dikatakan kecillah kekuatanmu. Ya. Ternyata ada ayat yang mengatakan seperti ini, yang memberikan sebuah harapan bagi orang supaya orang mesti kuat ternyata. Ya. Haleluya. Mesti kuat. Memang dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10, Efesus pasal 6 ayat 10 firman Tuhan demikian: akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ternyata firman Tuhan menghendaki orang kuat. Amin. Kuat. Harus kuat. Saya kira kalau firman Tuhan menginginkan orang kuat, ada maksud di balik itu. Ini menandakan bahwa ternyata dalam kehidupan kekristenan kita, kehidupan rohani kita mesti kuat. Kenapa? Dalam kitab Matius pasal 11 dia bilang begini. Matius 11
Ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini menandakan bahwa semua kita manusia, siapapun dia, itu pasti ada pergumulan. Amin, saudara. Amin. Pasti ada tantangan. Pasti akan melewati persoalan demi persoalan yang tidak pernah selesai. Selama orang hidup di dunia ini, pasti orang persoalan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai. Ya toh? Masalah demi masalah itu akan tetap terus ada selagi orang hidup. Nanti hilang masalah sama dengan orang Pak Gembala. Selesai pertandingan, ya toh? Selesai. Sudah tidak ada. Sehingga kalau sudah tidak ada, sudah bebas. Tapi selagi kita masih hidup, orang masih ada persoalan. Ya toh? Hari ini mungkin masalah ekonomi. Mungkin selesai masalah ekonomi akan ada masalah baru. Masalah rumah tangga. Selesai masalah rumah tangga, ada lagi mungkin kemudian hari. Masalah demi masalah tidak akan pernah selesai, Bapak Ibu. Mau orang kaya, orang susah, sama terhadap masalah. Banyak. Tidak akan pernah berhenti. Makanya firman ini keluar. Kalau di masa kesesakan, orang tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Paulus bilang apa? Hendaklah kamu kuat. Mesti kuat kalian. Mesti kuat. Karena memang perjuangan kita masih panjang. Selama orang hidup masih bergelut dengan persoalan. Persoalan anak di sekolah, ya toh? Persoalan ekonomi, ya. Orang dapat tanah di kobong, orang pencuri, itu persoalan. Dan begitu banyak. Tidak akan pernah selesai selama orang masih hidup. Tidak akan pernah selesai. Makanya firman Tuhan bilang mesti kuat. Orang mesti kuat. Kita akan mengalami masa kesesakan yang ternyata kesesakan, persoalan, pergumulan, tantangan hidup itu adalah bagian kita selama kita bertanding dalam iman kita. Amin. Orang sementara bertanding, sementara bertanding, sementara berlomba untuk capai tujuan kita, sementara berusaha. Kira-kira orang mau sampai enggak? Karena firman Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai akhir, dia sampai. Makanya mesti kuat supaya orang dapat bertahan. Banyak persoalan. Melawan tipu muslihat iblis, melawan orang pergumulan hari-hari, hidup hari-hari. Orang memang sudah diselamatkan, namun orang masih berada di dunia ini yang penuh dengan persoalan. Dan orang semua, saya, saudara, masih dalam pertandingan iman. Masih bergelut. Makanya firman Tuhan bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Musibah kuat. Karena begitu banyak persoalan. Persoalan sesama anak Tuhan. Persoalan sesama anggota gereja. Persoalan di rumah lagi. Tetangga dan tetangga. Ada begitu banyak dan kompleks. Namun kita harus tetap bertahan supaya capai garis akhir. Amin. Haleluya. Orang mesti sampai supaya tidak sia-sia perjuangan kita. Tidak sia-sia apa yang orang kerjakan selama ini. Saudara berkorban bangun gereja. Untuk apa? Supaya sampai di tujuan. Supaya kita tidak gagal. Orang mesti kuat. Persoalan apapun itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk mendidik kita
supaya kita hidup, iman kita bertumbuh, dan kita keluar dari masalah sebagai pemenang. Yes. Orang yang menang adalah orang yang mampu keluar. Orang yang menang adalah orang yang mampu bertahan. Haleluya. Orang yang menang adalah orang yang tidak tawar hati. Biar orang sosere, biar orang so hina, sama hari di PHT kan. Biar orang so fitnah. Sekarang banyak tukang fitnah. Banyak sekali. Betul. Padahal tidak semua yang orang lihat itu benar. Orang hidup ini, apalagi yang ada di medsos, kalau orang kecil hati, orang tawar hati, orang baca, aduh mungkin so kita lagi so DP tujuan. Padahal ada. Makanya orang harus kuat. Bagaimana kita harus kuat? Bagaimana kita harus kuat? Kata firman Tuhan dalam kitab Titus pasalnya yang ketiga. Titus pasal 3 ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Haleluya. Bersungguh-sungguh Bapak Ibu. Mengiring Tuhan itu mesti sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Mesti sungguh-sungguh. Kalau orang sungguh-sungguh, biar orang mau bilang apa, orang mau cerita apa, pasti biarkan orang, ya toh. Karena semua orang udah bilang orang tentang orang itu betul, saudara. Kebanyakan orang cuma asumsi, orang buat pikiran, tanpa sadar orang sudah menghakimi, tanpa sadar orang sudah memfitnah. Orang berasumsi, orang berandai-andai, loh, kenapa dia? Apalagi kalau ibu janda bilang, janda baru begini. Banyak persoalan. Salah sedikit orang cerita, betul tak? Salah sedikit orang bercerita banyak. Tapi orang mesti kuat. Ibu gembala mesti kuat. Jemaat mesti kuat. Dan untuk kita kuat, kita harus sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Sungguh-sungguh. Karena saya yakin dan percaya di balik kesungguhan hati kita, Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Tuhan pasti kasih sesuatu yang indah bagi orang. Asal orang sungguh-sungguh. Dalam kitab Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21. Matius 15 ayat 21, firman Tuhan demikian, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 29, 29, setelah meninggalkan daerah itu yang tadi Tirus dan Sidon, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara, dari Tirus dan Sidon ada begitu banyak orang yang ikut Tuhan, termasuk orang sakit, orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi. Mungkin ada asam urat, asam lambung, semua di situ. Orang pergi. Sampai di Danau Galilea, baru Tuhan kasih baik. Tuhan hendak sembuhkan mereka di Tirus dan Sidon. Nah, jarak Tirus Sidon ke Galilea itu 63,5 km. Jauh.
63,5 km. Sangat jauh. Orang banyak ini yang berjalan dari Tirus Sidon meminta kesembuhan daripada Tuhan. Meminta kesembuhan. Tuhan nanti kasih sembuhkan di Danau Galilea. Orang berjalan begitu jauh. Begitu jauh. Orang ikut Tuhan berjalan begitu jauh. Terima kasih. Mereka berjalan begitu jauh dari Tirus Sidon ke Galilea. Kalau Tuhan memang berniat menyembuhkan orang banyak, seharusnya sudah dari Tirus dan Sidon Tuhan kasih baik, ya toh? Dari tempat asalnya. Kenapa nanti Tuhan kasih baik di Galilea? Sobat jalan 63,5 km perjalanan, berjalan kaki. Kenapa? Karena Tuhan melihat orang bersungguh-sungguh mengiring Tuhan. Haleluya. Ternyata kesembuhan, mujizat Tuhan boleh kita nikmati supaya orang kuat kalau orang sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Amin. Amin. Sungguh-sungguh. Kata firman Tuhan ayat 30, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, timpang, buta, bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu ia meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Semua. Yang nak pilih-pilih. Cuma dipersyarat sungguh-sungguh iring Tuhan. Amin. Mengiring Tuhan harus sungguh-sungguh ternyata. Mujizat Tuhan terjadi kepada begitu banyak orang. Ada 4.000 orang yang ikut Tuhan pada waktu itu. Mereka disembuhkan karena sungguh-sungguh iring Tuhan. Haleluya. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Tuhan mau nimak mulia, terus setengah-setengah. Orang berjalan begitu jauh. Tuhan mulia ternyata orang sungguh-sungguh iring Tuhan. Orang mesti sungguh-sungguh. Kalau itu sungguh-sungguh. Jangan seringkali kita kecil hati ketika persoalan. Kita dapat masalah, kita mundur daripada Tuhan. Namun kita harus sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Amin. Amin. Jemaat GPDI Mawar Saron, saya yakin percaya, kalau sudah harus sungguh-sungguh iring Tuhan, maka ada mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Orang mesti sungguh-sungguh. Ada bukti orang Tirus Sidon itu adalah orang-orang yang tidak layak menerima anugerah Tuhan. Namun Tuhan kasih baik. Semua penyakit Tuhan kasih baik. Cuma karena apa? Sungguh-sungguh iring Tuhan. Harus bersungguh-sungguh. Selanjutnya dalam Yohanes pasal 6 ayat 43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10, dan janganlah engkau bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mengiring Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut. Amin, saudara. Jangan bersungut-sungut ternyata. Semua ada di Alkitab. Tuhan yang bilang, bukan saya. Tuhan bilang kalau mau ikut Tuhan, kalau mau iring Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Kenapa? Setiap persoalan kita, Tuhan mau buat kita keluar sebagai pemenang. Orang yang menang itu bukan orang yang tidak ada pertandingan. Orang yang menang itu adalah orang-orang yang menghadapi persoalan dan dia kalahkan persoalan itu. Kita semua begitu banyak persoalan, namun Tuhan mau orang keluar sebagai pemenang. Orang keluar sebagai orang-orang yang mampu mengalahkan persoalan kita. Makanya orang harus kuat, sungguh-sungguh, dan yang kedua orang jangan pernah mengeluh. Apa kekurangan bangsa Israel?
Dorang bersungut-sungut di perjalanan sehingga harus menghabiskan 40 tahun perjalanan dari Mesir ke Kanaan. 40 tahun. Kenapa? Karena bersungut-sungut terus kepada Musa. Mereka selalu bersungut-sungut, tidak mau hidup dalam ketaatan. Orang harus sungguh-sungguh dan jangan pernah mengeluh. Sehingga sebagian besar bangsa Israel gugur di tengah perjalanan mereka ke Kanaan. Kenapa? Karena orang bersungut-sungut. Jarak seharusnya cuma sampai sekian tahun, harus menempuh 40 tahun perjalanan. Kenapa? Karena orang selalu bersungut-sungut. Makanya dalam mengiring Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita supaya tidak boleh bersungut-sungut. Jangan pernah mengeluh. Jangan berputus asa. Itu sebabnya firman Tuhan bilang tadi, kalau kita tawar hati di dalam masa kesesakan, karena kecilan kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau orang harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuat. Orang mesti kuat. Dan untuk kuat mesti sungguh-sungguh keiring Tuhan. Kemudian jangan pernah mengeluh. Matius 11 ayat 28 tadi bilang apa? Marilah kepadaku semua kamu yang berbeban berat. Dia tahu orang ada banyak persoalan. Makanya yang ketiga, Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Badaikan dengan Tuhan. Badaikan dengan Tuhan. Harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang mesti dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan, dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 7, firman Tuhan bilang begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka apa? Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau orang dekat dengan Tuhan, orang tinggal di dalam Tuhan, kata firman Tuhan, mintalah. Matius 7 bilang apa? Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kenapa? Karena orang dekat dengan Tuhan. Supaya orang kuat di dalam Tuhan, sekalipun ada persoalan, maka orang harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan apapun caranya, beribadahlah. Adalah salah satu cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa supaya orang dapatkan ketenangan. Amin, saudara. Berdoa supaya dapatkan ketenangan. Beribadah supaya firman Tuhan bilang, maka mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu kalau orang tinggal dalam Tuhan, orang dekat dengan Tuhan. Makanya pemazmur bilang, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Sekalipun dalam persoalan, sekalipun dalam pergumulan, sekalipun dalam tantangan hidup, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih apa? Sukacita, ketenangan, damai sejahtera. Dan kita mengalami kekuatan. Kita dapatkan kekuatan daripada Tuhan. Karena apa? Karena dekat dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Jangan menjauhkan dirimu dari perkumpulan yang seperti yang dibiasakan oleh banyak orang, beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin, jemaat. Mawar Saron, haleluya. Memang mesti kuat. Walaupun cuma sedikit, tapi kita punya sukacita. Amin. Biar banyak leh. Biar 1000 kakak leh. Kalau tiap hari orang berbuat salah, sama dia ganda. Tapi biasanya kalau senang-senang tuh, senang hidup ini, ada kedamaian, ada sukacita.
dekat dengan Tuhan, maka Tuhan kasih kita kekuatan. Haleluya. Orang berdoa dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang, mintalah maka kamu akan menerimanya. Haleluya. Haleluya. Walaupun orang cuma sedikit, kalau orang dekat dengan Tuhan, maka kita akan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya, dalam kitab Lukas Lukas pasal 19 kita akan menemukan sebuah cerita tentang Sakeus. Saudara, apa yang kita boleh ambil dari Sakeus ini? Pertama, dia pendek. Betul toh? Pendek berarti dia punya keterbatasan. Karena tubuh pendek, dia mau cari Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Dia berlari mendahului orang banyak. Dia naik pohon ara untuk melihat Tuhan. Apa yang bisa kita petik dari persoalan yang dialami oleh Sakeus? Sekalipun dalam keterbatasan, sekalipun dalam kelemahan, orang tetap punya semangat untuk cari Tuhan. Amin. Orang harus sama dengan Sakeus. Tuhan tidak peduli dia seperti apa di masa lalu, seorang pemungut cukai, tapi yang Tuhan nilai, dia punya semangat cari Tuhan luar biasa. Terkadang orang punya kelemahan, banyak kelemahan orang yang jadi persoalan. Orang punya sesuatu yang mampu menghalangi kita. Ada begitu banyak orang yang menghalangi perjalanan dari Sakeus. Dia pendek. Dia mau cari Tuhan, banyak orang. Tapi dia punya semangat dalam mengiring Tuhan. Kita pun demikian, saudara. Kalau orang punya semangat juang mencari Tuhan, berdekat dengan Tuhan, kata firman Tuhan, mintalah maka kamu akan menerimanya. Dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu, dalam mengiring Tuhan, terkadang persoalan itu datang dari orang pendiri. Ya toh, kadang-kadang orang tua, suami jadi penghalang istri. Untuk mengiring Tuhan. Kadang-kadang istri jadi penghalang suami dalam mencari Tuhan. Tapi orang harus punya semangat. Orang mesti punya semangat, Bapak Ibu. Semua orang punya keterbatasan. Semua kita punya penghalang dalam hidup ini. Terkadang beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, kita punya penghalang. Saya katakan tadi, kadang istri jadi penghalang suami untuk datang kepada Tuhan. Kadang suami jadi penghalang istri untuk dekat dengan Tuhan. Sama dengan Sakeus. Dia memiliki keterbatasan. Dia memiliki keterbatasan. Mau cari Tuhan, ada begitu banyak orang yang menghalanginya. Tapi dia punya tekad, dia punya semangat untuk cari Tuhan. Akhirnya kata firman Tuhan, ia dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Dalam Markus pasal yang ke-10, Markus pasal 10 ayat 46. Markus 10 ayat 46, firman Tuhan demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko.
Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Bartimeus seorang yang buta, dia mendengar bahwa Yesus akan datang, saudara. Dia mendengar bahwa Yesus akan datang dan dia ingin melihat Yesus. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Apa yang menghalangi dia? Pertama, dia buta. Ketika dia buta, dia punya penghalang. Dia cuma mengandalkan dia punya pendengaran. Dan kata firman Tuhan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Persoalan yang kedua, ketika dia berseru 48, banyak orang menegurnya. Ada begitu banyak orang. Penghalang yang kedua, orang banyak. Ada begitu banyak penghalang dia alami, saudara. Selanjutnya lagi, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil kamu. Saudara, ada penghalang. Namun apa yang terjadi? Karena dia kuat, dia tidak peduli apa kata orang, dia tidak peduli apa keterbatasannya. Yang dia peduli adalah sumber mujizat itu. Haleluya. Dia kuat, dia menang, dan akhirnya lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah ia. Ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami persoalan, kita harus belajar kepada Bartimeus, Sakeus. Ternyata kesembuhan, mujizat Tuhan itu, kalau kita kuat, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi. Haleluya. Makanya orang beriman kepada Tuhan mesti sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Jangan pernah mengeluh. Mungkin Tuhan dari doa-doa kita ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan bagi doa kita untuk dijawab oleh Tuhan. Ada begitu banyak persoalan. Mungkin kita sudah berdoa 5 tahun, 10 tahun. Terkadang tidak kunjung datang. Kenapa? Mungkin Tuhan suka kasih karena 5 tahun pas. Kenapa doa dijawab? Baru 4 tahun setengah. Cuma karena orang bercerita, orang mundur daripada pengiringan kita kepada Tuhan. Ternyata kegagalan kita meraih doa kita disebabkan oleh kelalaian kita. Makanya kalau mau suka dapat mujizat, sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Haleluya. Punya semangat. Sakeus boleh, Bartimeus orang buta boleh. Kenapa kita tidak boleh? Amin. Kita pasti bisa. Kalau sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan pernah mengeluh dan punya semangat mengiring Tuhan. Semangat. Orang mesti punya semangat. Masa orang bersemangat kepada hal-hal yang bukan rohani? Ketika di hal yang rohani yang membawa hidup kita, hidup yang kekal, kita hidup punya semangat. Kita mesti punya semangat. Amin, saudara. Haleluya. Punya semangat untuk cari Tuhan, punya semangat mengiring Tuhan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Bangun hubungan baik dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menerima mujizat Tuhan. Bartimeus menerima mujizat Tuhan. Sakeus menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Amin. Kenapa orang punya hati yang kuat, hati teguh? Tuhan bilang begini dalam, lalu Yesus berhenti dan panggil dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu.
Orang yang kuat hati ternyata orang yang capai garis akhir. Amin. Amin. Orang yang kuat iman adalah orang-orang yang dapat menikmati mujizat Tuhan. Tuhan begitu kan, berdoa, oh Tuhan, kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan, mau orang mengalami anugerah Tuhan. Yes. Saya pernah bersaksi, oh bukan di tempat ini, ya, saya dapat sakit sudah, ada benjolan di ketiak saya, dan benjolan itu 2024. 26 ya 24 bulan, saya rasa itu bulan April ya. April itu sudah ada benjolan, semakin lama semakin besar, semakin besar semakin sakit. Namun Tuhan boleh sembuhkan pada bulan Desember ketika saya berkhotbah. Sementara berkhotbah, benjolan itu hilang. Orang musuh bilang lah, saya lihat di media sosial bahwa itu ternyata sakit kanker. Ya. Tapi saya berdoa, kalau Tuhan masih izinkan, saya masih hidup, itu anugerah Tuhan. Kita pasrah. Sampai boleh tanya Pak Ibu Gembala, orang semua jadi panitia di semua komisi, ya, kurang peluang kita nak terima komisi apa pelayanan anak, pelprim, ada pemuda, remaja, sekolah minggu, orang semua hadir ikut melayani Tuhan sama dengan Pak Guntur waktu itu juga sama-sama orang. Kurang peluang punya anda, karena ada peluang di sini di mitra. Semua orang ambil bagian. Kenapa terus sungguh-sungguh biar sakit, sungguh-sungguh. Tapi dijawab oleh Tuhan. Kalau orang sungguh-sungguh cari Tuhan, amin. Berdekat dengan Tuhan, jangan pernah mengeluh dan tetap punya semangat. Orang yang semangat itu mau hujan kayak mau panas, dia akan tetap cari Tuhan, amin. Coba cari orang semangat. Di mana kisah kita boleh melihat ada orang-orang yang semangat. Orang-orang yang kreatif. Hampir semua sidang jemaat itu ada orang-orang seperti itu. Bodoh, dia semua ibadah dia pergi. Dari sekolah minggu sampai pelon dia pergi. Dapat punya semangat. Tapi mereka orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan, dilebihkan oleh Tuhan hal-hal yang luar biasa. Sebabnya firman Tuhan kembali dalam kehidupan kita, orang harus bersungguh-sungguh iring Tuhan. Yang kedua, orang jangan pernah mengeluh dalam melayani dan mengiring Tuhan. Amin. Dan terakhir, orang punya semangat jual untuk mengiring Tuhan. Makanya orang harus apa? Berdekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap persoalan pergumulan kami boleh lewati. Kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kami akan tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya anugerah Tuhan tetap terus akan memberikan kami kekuatan supaya kami dapat mampu untuk melangkah dengan iman dalam perjalanan kehidupan kami, dan kami keluar sebagai umat-umat yang menang dalam pertandingan iman kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, masih kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami semua. Berkati sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan kiranya anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga setiap apa yang mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh mengiring Tuhan dalam pelayanan, kami akan percaya diberkati oleh Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Puji nama Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan yang boleh lagi memberkati kita semua pada pagi hari ini.
Biar kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Kita mau tetap terus maju di dalam Tuhan, memiliki semangat di dalam Tuhan, untuk kita dapat melihat pertolongan Tuhan, untuk kita dapat melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan kesungguh-sungguhan, dibutuhkan ketaatan kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat GPDI Mawar Saron. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian dan kita akan melayani Tuhan lewat korban pelayanan kita. Haleluya. Bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan terus memberkati setiap korban pelayanan yang dapat kita berikan untuk melayani Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih banyak buat pembicara kita, Bapak Pendeta Billy Mailoor STH, yang pagi hari ini boleh memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak, mari torang tetap kuat di dalam Tuhan, karena ketika torang lemah maka kecil kekuatan kita. Mari torang mau maju terus di dalam Tuhan, torang mau terus bersemangat di dalam Tuhan, supaya kita selalu ada sukacita. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman ibadah kita untuk minggu ini dan minggu depan, mungkin untuk ibadah tengah minggu tidak ada karena sudah memulai doa 10 malam. Dan untuk hari Kamis, sama-sama torang tahu hari Kamis adalah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi hari Kamis torang ada ibadah di tempat ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan untuk ibadah dimulai seperti jam biasa, 8:30 tepat torang semulai. Jadi torang mau persiapkan torang pe kehidupan ini untuk masuk di hari Pentakosta, menerima hari ketuangan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Allah Maha
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap apa yang kami kerjakan hari ini, kami yakin dan percaya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan Engkau duduk di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan Engkau berkarya dalam semua apa yang kami kerjakan pada hari ini. Kami percaya kami semua sidang jemaat GPDI Mawasaron yang ada di tempat ini, apapun yang menjadi profesi, kegiatan, usaha apapun yang mereka kerjakan, kami berdoa buat Tuhan tolong kepada mereka Tuhan, dan kiranya keberkatan Tuhan menjadi milik bagian mereka. Diberkatilah setiap apa yang mereka kerjakan, dan apa yang pula yang mereka hasilkan, semuanya mereka boleh kembalikan untuk Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan mereka, profesi apapun yang mereka lakukan. Kami percaya itu mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, sehingga dimanapun mereka pergi dan berada, dalam usaha apapun ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang mungkin dalam keadaan sakit. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan akan sembuhkan, jamah dan sembuhkan mereka. Kemudian hari boleh bersama dengan kami memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan tetap menolong, mengurapi dia, menolong dia, mengawali setiap apa yang dia kerjakan, kemanapun ia pergi dan berada, tetap dalam campur tangan Tuhan, tetap dalam pertolongan, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap menjadi milik bagian hidupnya. Sehat-sehatkan dia terus Tuhan, karuniakan hikmat akal budi, hikmat daripada Tuhan yang akan mampu membawa hidupnya menjadi hamba-Mu yang baik, menjadi hamba-Mu yang kuat, menjadi hamba-Mu yang tetap berdedikasi untuk melayani akan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Engkau tetap pakai dia, memberkati keluarganya, anak-anak mereka Tuhan tetap diberkati oleh Tuhan. Bahkan pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, pendidikan anak-anaknya Tuhan tetap terus diberkati oleh Tuhan. Kami semua menerima anugerah Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, kiranya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kami akan percaya Tuhan akan menuntun, menolong, memberkati dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, pedesaan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan mereka, mereka juga mampu mensejahterakan bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami serahkan kehidupan program pelayanan yang di jemaat di tempat ini sepanjang minggu berjalan, bahkan sepanjang tahun berjalan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan dan buat berhasil. Ampuni salah dosa kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Terimalah berkat kasih karunia yang daripada Tuhan Allah Roh Kudus yang selalu menjadi penolong, penghibur di dalam kehidupan kami semua. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kehidupan saudara. Kiranya kemurahan, kebaikan Tuhan menyertai, memberkati keluarga saudara, memberkati setiap usaha pekerjaan saudara. Kita semua tetap diberkati oleh Tuhan. Terus Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala mata pencarian. Tuhan terus buka jalan. Tuhan terus memberkati. Tuhan terus menjadikan kita kepala, bukan ekor. Tuhan terus mengangkat kehidupan kami semua, menolong kehidupan kami semua yang ada. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Heran karya bagiku. Tuhan memberkati setiap kehadiran kita semua. Selamat hari Minggu.